Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin salat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melaksanakan perintahnya, yaitu sholat berjamaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita akan bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya menggantikan Ustadz Hasan Novel yang kebetulan berhalangan karena lagi safar ke Jawa, sehingga saya diminta untuk mengisi. Daripada kosong, saya menyiapkan materi yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, yaitu berupa judulnya yaitu hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang istilahnya di dalam Al-Qur'an yaitu ibadur rahman. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan mulai dari ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama wal ladzina yaqulu rabbana isrif 'anna adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ila akhir ayat. Terdahulu saya sudah menyampaikan sifat-sifat yang pertama yang disebut dengan yamshuna 'alal ardi hauna. Sifat yang pertama, berjalan di muka bumi dengan tawadhu, tunduk, tidak merasa menunjukkan sikap kesombongan dan kecongkakan. Itu yang pertama. Jadi walaupun dia sebagai orang kaya, walaupun dia sebagai orang yang jabatannya tinggi, tapi jalannya tidak menampakkan dirinya sebagai orang-orang yang memiliki kelebihan daripada yang lain.
menunduk, ya, tawadhu. Kemudian sifat yang kedua juga yang telah disampaikan, yaitu idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau mereka berjumpa dengan orang yang jahil atau dijahili, ya, Ibadur Rahman ini tidak membalasnya dengan kemarahan, malah dibalasnya dengan qalu salama, yaitu dengan memberikan kata-kata yang menimbulkan keselamatan di antara kedua belah pihak, tidak menimbulkan saling tidak bermusuhan di antara keduanya akibat dijahili. Dan usaha daripada Ibadur Rahman ini, bagaimana orang jahil itu, ya, diusahakan agar menjadi sahabat yang kental, dan si jahil ini bisa kembali, yaitu menjadi hamba Allah yang juga, ya, disayangi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua yang telah saya sampaikan pada waktu yang lalu. Kemudian yang ketiga, alladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama. Ya, ciri-ciri Ibadur Rahman yang ketiga itu yaitu senang, ya, bangun di tengah malam, ya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, keluh kesahnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dibutuhkannya. Dia bangun tengah malam. Nah, ini mudah-mudahan kita yang hadir di sini ini adalah termasuk orang-orang yang Ibadur Rahman itu. Yang berikutnya adalah walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Yaitu Ibadur Rahman itu memiliki sifat selalu, ya, berlindung dari siksa neraka, ya, berlindung dari siksa neraka, yaitu di mana Allah tadi berfirman, ya, adalah berlindung dari siksa neraka. Itu yang mendorong seseorang itu untuk beramal agar berlindung dari siksa neraka. Jadi ayat yang akan dibahas kali ini, yang ketiga ini, yaitu yang menjadi dalil kelirunya keyakinan orang sufi bahwa tidak dikatakan ikhlas dalam beramal jika seseorang mengharap surga dan takut dari siksa neraka. Padahal Allah, ya, menggambarkan justru hamba yang disayangi, dicintai Allah itu adalah orang yang mengharap, ya, perlindungan Allah dari siksa neraka, ya, dengan memohon ampunan, ya, atas segala dosa-dosa yang telah dilakukan, meminta, ya, dimasukkannya kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an yang dibacakan tadi itu, walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarraw wa muqama. Ibadur Rahman itu adalah orang-orang yang berkata, ya Rabb kami,
Jauhkan azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Itu disebutkan dalam surah Al-Furqan, yaitu di ayat 65 dan 66. Siksa neraka itu amat pedih, ya. Siksa neraka jahanam tersebut. Yang dimaksud dengan gharama, innaha sa'at mustaqarra wa muqama, ya. Lalu ada disebutkan di situ adalah gharama. Dalam ayat di atas tadi, azab yang kekal. Demikian kata Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Azim. Kemudian Ibnu Jauzi berkata bahwa gharama itu ada 5 pendapat dalam hal ini. Yang pendapat-pendapat tersebut hampir sama maknanya. Gharama itu berarti yang pertama adalah selamanya. Demikian diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian gharama bisa juga berarti siksa yang menyakitkan, ya. Diriwayatkan juga oleh Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas. Kemudian bisa arti yang ketiga, gharama adalah siksa yang melelahkan. Siksa yang melelahkan. Demikian dikatakan oleh Ibnu As-Sa'ib. Lalu yang keempat, bisa diartikan juga siksa yang membinasakan. Itu disebutkan oleh Abu Ubaidah. Yang kelima, secara bahasa yang berarti siksa yang amat pedih. Demikian disampaikan oleh Az-Zujaj. Kemudian jahanam sejelek-jelek tempat tinggal. Allah Ta'ala berfirman, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Yang dimaksud ayat ini bahwasanya jahanam adalah sejelek-jelek tempat menetap. Kemudian dapat juga dikatakan bahwa jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat tinggal. Itu di dalam tafsir At-Tabari. Kemudian berlindung dari siksa neraka. Jadi orang ibadur rahman itu senang meminta kepada Allah untuk berlindung pada siksa neraka jahanam. Jahanam adalah di antara nama neraka. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa sifat orang beriman yang disebut ibadur rahman itu mereka berlindung dari siksa neraka atau siksa jahanam. Dan ayat ini sekalipun ada bantahan pada keyakinan orang sufi yang menyatakan bahwa orang yang beramal karena ingin surga dan takut neraka adalah orang yang tidak ikhlas. Justru kita katakan bahwa orang yang ikhlas itu adalah orang-orang yang beramal yang demikian. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, meminta surga dan berlindung dari siksa neraka adalah jalan hidup para nabi Allah, ya. Jadi para nabi Allah itu atau utusan Allah itu, seluruh wali Allah itu adalah ahli surga yang terdepan, yaitu as-sabiqunal awal, ya. Dan ahli surga pertengahan, yaitu ashabul yamin.
Setelah menyebut berbagai kenikmatan di surga, dalam surah Al-Mutaffifin Allah Ta'ala pun memerintahkan untuk berlomba-lomba meraihnya, yaitu dengan memintanya. Ya, fa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Artinya, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang berlomba, ya, yaitu berlomba, ya, meminta kepada Allah untuk ke surganya. Quran surat Al-Mutaffifin. Bagaimana mungkin dikatakan tidak ikhlas, sedangkan kita sendiri diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat orang yang beriman adalah beribadah dengan khauf, yaitu dengan ada rasa takut, kemudian juga ada rasa roja. Roja itu apa? Adalah mengharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengharap supaya Allah melindungi hambanya. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatan wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbaka kana mahzura. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya? Sesungguhnya azab Tuhanmu itu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Itu di dalam surah Al-Isra ayat 57. Juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 191 sampai 94. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yaumil qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Yaitu artinya orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha terpelihara kami dari siksa neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya telah Engkau hinakan ia. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang yang menolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami
dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Quran Surah Ali Imran ayat 191 sampai 194. Demikian sifat ulil albab atau berlindung dari siksa Allah, juga termasuk sifat daripada ibadur rahman. Di antara yang dikatakan oleh orang sufi adalah perkataan, jika aku beribadah kepada Allah karena mengharap surganya dan karena takut akan siksa nerakanya, maka aku adalah pekerja yang jelek. Tapi aku hanya ingin beribadah karena cinta dan rindu padanya. Di antara yang mengatakan seperti ini adalah Rabi'ah al-Adawiyah. Padahal Allah menceritakan mengenai Asiyah. Itu mengenai Asiyah, istri Fir'aun yang beriman, meminta kepada Allah rumah di surga. Rumah di surga. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan lilladzina amanu ra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li indaka baita fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Surah At-Tahrim ayat 11. Padahal Asiyah lebih utama dari Rabi'ah al-Adawiyah, namun ia pun masih meminta pada Allah, yaitu untuk surga. Nabi Ibrahim alaihissalam pun juga meminta surga, sebagaimana doa Nabi Ibrahim Khalilullah, yaitu kekasih Allah, di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 86-87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waj'alni min waratil jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhallin wala tukhzirni yauma yub'atsun. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang menguasai surga, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga meminta surga dari Abu Salih, dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seseorang, doa apa yang engkau baca
dalam sholat? Lalu para sahabat menjawab, aku membaca tahiyat. Lalu aku ucapkan, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Aku memohon padamu surga dan aku berlindung dari siksa neraka. Jadi aku sendiri tidak mengetahui kalau engkau menanggungkannya, begitu pula Muaz, jawab orang tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, kami sendiri memohon surga atau berlindung dari neraka. Hadis riwayat Abu Daud nomor 792. Kemudian tanggapan dari Ibnu Taimiyah mengenai perkataan kaum sufi tersebut, yaitu aku tidaklah beribadah padamu karena menginginkan surgamu dan takut nerakamu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah memberikan jawaban. Perkataan ini muncul karena sangkaannya bahwa surga sekedar nama tempat yang akan diperoleh berbagai macam nikmat. Sedangkan neraka adalah nama tempat yang mana makhluk akan mendapat siksa di dalamnya. Nah, ini termasuk mendiskreditkan dan meremehkan yang dilakukan oleh mereka-mereka karena salah faham dengan kenikmatan surga. Kenikmatan di surga adalah segala sesuatu yang dijanjikan kepada wali-wali Allah dan juga termasuk kenikmatan karena melihat Allah. Yang terakhir ini adalah juga termasuk kenikmatan di surga. Oleh karenanya makhluk Allah yang paling mulia yaitu selalu meminta surga kepada Allah dan selalu berlindung dari siksa neraka. Jadi juga melihat wajah Allah di akhirat kelak. Itulah kenikmatan yang paling besar dan istimewa dari kenikmatan lainnya. Dari Suhaib, Nabi SAW bersabda, yang artinya, jika penduduk surga memasuki surga, Allah Ta'ala pun mengatakan pada mereka, apakah kalian ingin sesuatu sebagai tambahan untuk kalian? Bukankah engkau telah membuat wajah kami menjadi berseri, telah memasukkan kami ke dalam surga dan membebaskan kami dari siksa neraka? Tanya penduduk surga tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah pun membuka hijab atau tirai, maka mereka tidak pernah diberi nikmat yang begitu mereka suka dibanding dengan nikmat melihat wajah Rabb-Nya. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 181. Kalimat kesimpulan, yang namanya ikhlas adalah seseorang beramal dengan mengharap segala apa yang ada di sisi Allah. Itu mengharapkan surga dengan segala kenikmatannya, ya, baik bidadari, berbagai buah-buahan, sungai di dalam surga yang berisikan segala minuman yang penuh kenikmatan, juga rumah-rumah di surga yang begitu indah. Termasuk pula dalam hal ini adalah ingin melihat Allah di akhirat kelak. Begitu pula yang namanya ikhlas adalah seseorang beribadah karena takut akan siksa neraka. Inilah yang namanya ikhlas. Jika seseorang tidak memiliki harapan untuk meraih surga dan takut akan neraka,
maka semangatnya di dalam beramalnya pun menjadi lemah. Namun jika seseorang dalam beramal selalu ingin mengharapkan surga dan takut akan siksa neraka, maka ia pun akan semakin semangat untuk beramal dan usahanya pun akan dimaksimalkannya. Demikian bahasan sederhana mengenai tafsiran tentang ibadur rahman, yang pada lanjutan berikutnya adalah sifat-sifat ibadur rahman yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengisi waktu pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.